Sebanyak 1.177 perwira remaja berpangkat Letnan II berbaris rapi di halaman depan Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti upacara prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2026. Mereka terdiri dari para lulusan Akademi Militer sebanyak 512 orang, Akademi Angkatan Laut 229 orang, Akademi Angkatan Udara 154 orang, dan Akademi Kepolisian 282 orang. Sebelum era reformasi, Akademi Ketentaraan dan Akademi Kepolisian berada dalam naungan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu lulusannya. Namun akademi-akademi tersebut kemudian pisah untuk berdiri sendiri-sendiri, menyusul dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dari organisasi yang menaungi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pemisahan Polri dan TNI itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, ditandatangani Presiden PJ Habibie, lalu dikukuhkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000, dan ditindaklanjuti dengan munculnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, peran TNI difokuskan pada pertahanan negara dan peran Polri difokuskan pada keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI berada di bawah Departemen atau Kementerian Pertahanan, sedangkan Polri langsung di bawah Presiden. Pemisahan TNI dan Polri itu resminya disebut sebagai reorganisasi Angkatan Bersenjata guna meningkatkan profesionalisme masing-masing Angkatan dan Polri. Namun tak dapat dipungkiri, pemisahan ini juga terjadi lantaran adanya perubahan peta politik dari era Orde Baru ke era reformasi. Tetapi ada satu hal yang tidak akan dan tidak boleh berubah, yakni doktrin TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat. Kedua institusi aparatur negara tersebut berasal dari rakyat atau dilahirkan oleh rakyat. Oleh karenanya, TNI dan Polri wajib mengabdi pada rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat, gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Rakyat tidak menuntut saudara sempurna. Rakyat menuntut saudara jujur, saudara berani, saudara adil, dan selalu saudara muncul dan hadir ketika dibutuhkan. Ingat, jabatan hanya titipan, pangkat akan berlalu. Yang dikenang sejarah adalah pengabdianmu kepada bangsa dan negara. Itulah yang diingatkan Presiden Prabowo Subianto kepada para perwira muda lulusan Akademi Ketentaraan dan Akademi Kepolisian tahun 2026 untuk selalu mengabdi dan melindungi rakyat. Dan itu pula lah yang telah mereka lakukan saat masih menjadi taruna. Mereka hadir di tengah bencana, membantu masyarakat yang terkena musibah banjir besar dan longsor di Sumatera tanpa mengharapkan pamrih atau pujian. Prabowo pun merasa bangga atas keikutsertaan para perwira muda itu dalam penanganan pasca bencana di Sumatera. Saya bangga karena saudara-saudara telah belajar satu hal yang paling penting. Menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya. Saya gembira bahwa angkatan ini terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kita adalah tentara dan polisi rakyat. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan saudara. Membantu menanggulangi dampak bencana alam dan memberikan bantuan kemanusiaan merupakan salah satu tugas pokok TNI selain operasi militer di kala perang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 2. Tugas-tugas TNI selain perang itu juga termasuk membantu Polri memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga TNI pun hadir memberikan dukungan kepada kepolisian dalam upaya menertibkan aksi-aksi unjuk rasa dan mengatasi kerusuhan. Jika dirinci secara lengkap, ada 14 poin tugas TNI selain perang, termasuk membantu pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam menyelenggarakan program-program pemerintah. Itu sebabnya TNI melalui para babinsa di berbagai daerah ikut menggerakkan masyarakat bersama para kepala desa
guna bergotong royong mempercepat pembangunan gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Saat Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, TNI juga ditugaskan untuk ikut membantu pemerintah meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Sehingga puluhan ribu sumber air di daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan kelangkaan air dibor, dipipanisasi untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat. Tugas menjaga ketahanan pangan, energi, dan air itu terus berlangsung hingga sekarang. Dalam panen raya bersama TNI di Lanut Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, terungkap bahwa TNI Angkatan Darat berhasil memenuhi lebih dari 50% produksi beras nasional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, keberhasilan itu terwujud berkat pendampingan terpadu yang dilakukan langsung oleh para personel TNI Angkatan Darat kepada para petani dan masyarakat sekitar, sehingga menghasilkan produksi beras sebanyak 18,2 juta ton dari lahan sawah seluas 6,26 juta hektar. Selain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara juga aktif mengelola kebun tebu yang telah menghasilkan 1,36 juta ton gula, atau berkontribusi sebesar 45,05% target gula nasional. Tebu hasil panen TNI Angkatan Udara itu juga telah berhasil diolah menjadi pupuk organik dan bioetanol. Sementara TNI Angkatan Laut mengelola kebun kedelai. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi. Pada sektor tebu, TNI Angkatan Udara bersama Sinergi Gula Nusantara, swasta dan asosiasi petani pada musim panen tahun 2026 ini mendampingi lahan seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 18,386 juta ton tebu, setara 1,36 juta ton gula, atau berkontribusi sebesar 45,05% terhadap target gula nasional 2026. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional. Pada sektor kedelai, TNI Angkatan Laut mendampingi lahan seluas 2.432 hektar dengan total produksi 3.676 ton tersebar di 6 wilayah dengan kontribusi sebesar 0,35% terhadap target produksi kedelai nasional tahun 2026. Keberhasilan TNI di bidang pertanian ini menjadi bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia tak hanya mampu berperang, tapi juga mampu membantu pemerintah dalam memperjuangkan ketahanan pangan dan energi. Perluasan tugas non-militer atau non-perang itu baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, tak ada alasan untuk meminta TNI kembali ke barak, seperti yang didengungkan sekelompok orang. Jika TNI hanya berdiam di barak, TNI tidak akan bisa membantu pemerintah memperjuangkan ketahanan pangan, energi, dan air untuk kemaslahatan rakyat. Orang-orang yang selalu menuntut TNI kembali ke barak di masa damai, tampaknya tidak mengerti dengan tugas-tugas pokok TNI selain perang seperti yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, mereka juga berlaku tidak adil saat TNI membantu masyarakat terdampak bencana, membangun ribuan jembatan, melakukan pengeboran dan pipanisasi puluhan ribu sumber air bersih. Tak ada seorang pun yang meminta TNI kembali ke barak. Namun ketika TNI membantu Polri mengamankan aksi-aksi unjuk rasa dan mengatasi kerusuhan, serta menggerakkan masyarakat untuk membangun gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, suara-suara yang meminta TNI kembali ke barak nyaring bersahut-sahutan seraya menghembuskan isu militerisasi. Padahal semua itu merupakan tugas TNI selain perang yang dilindungi undang-undang. Jadi apa sebenarnya yang mereka inginkan? Men of our time.